lahir di Kendal, sebelah barat Semarang. Saya menjalani masa kecil di sana bersama dengan orang tua saya, dan saya memiliki kedua orang tua saya. Bapak saya almarhum Bapak Epik Tejo Sarwo, ibu saya Kristina Sudarti. Adik saya yang kedua laki-laki dan yang terakhir perempuan, dan masing-masing sudah berkeluarga dan ya sudah punya anak, sudah meramaikan keluarga mereka. Kapan ya pengen jadi Romo itu? Kurang lebih ketika masih kecil ya, pada umumnya anak-anak ketika ingin bercita-cita menjadi seseorang. Memang kebetulan waktu itu saya dekat atau melihat sosok figur seorang Romo yang seringkali berbarengan ketika pulang TK waktu itu, bareng naik motor. Lihat sosoknya setiap hari Minggu juga, lihat dia pakai jubah, memimpin misa, rasanya senang begitu ya. Tetapi bahwa lama-kelamaan tentu motivasinya berbeda ya. Tetapi dalam arti motivasi ingin jadi pastor, tentu bukan lagi seperti anak kecil dulu ingin pakai jubah, ingin makan hosti atau anggurnya, tetapi memang ada dorongan yang menggerakkan bahwa saya ingin menjadi seorang imam. Entah kekuatan seperti apa yang sulit dijelaskan, tetapi ada satu hal yang memang mendorong saya, seperti Tuhan mengatakan, kamu menjadi seorang imam. Tentu saja bahwa ingin melayani, ingin lebih lagi dengan cara yang seperti itu dalam kehidupan selibat, membaktikan diri dalam kehidupan gereja ini. Ya, nama kecil ya ada sih. Sebetulnya nama panggilan dari kecil itu bukan Dion, tetapi dari kecil dalam kalangan keluarga dipanggil Abi. Tetapi entah kapan, mungkin mulai dari frater ada panggilan Dion, kemudian itu yang kemudian sampai sekarang dipanggil Dion gitu ya. Tetapi juga di sela-sela itu ya, teman-teman konfrater pada waktu itu lebih familiar memanggil nama ayah saya, bapak saya ya, sebutan Tejo. Sehingga ada hal yang menarik ketika beberapa teman konfrater menginap di rumah, lalu ketika teman itu sedang mandi lupa handuk, panggil nama Tejo, tolong handuk. Jadi yang mengantarkan bukan saya tetapi bapak saya. Ya itu karena lebih familiar, jadi nama orang tua yang biasa disebut begitu. Karena memang dalam nama panjang memang ada nama Tejo begitu dalam setiap anak-anak. Ya, saya mengawali panggilan saya dengan masuk seminari menengah setelah Maris, dan sebelumnya memang saya merasakan pendidikan di TK Fransiskus, tapi sebelumnya juga pernah di TK negeri ketika masih di Kendal, lalu SD itu di SD Canisius Kerpen, satu SD di pedesaan yang puji Tuhan masih
eksis dan bertahan sampai saat ini. Lalu kemudian saya melanjutkan di SMP Pangudi Luhur, diganti Warno Klaten. Lalu ketika saya sudah diterima di Seminari Menengah, saya masuk di Seminari Menengah Stella Maris Bogor. Kurang lebih tahun 94 saya masuk. Dan sampai pada akhirnya saya menempuh pilihan untuk masuk di Keuskupan Bogor menjadi seorang diosesan Keuskupan Bogor. Saya menjalani masa pendidikan persiapan Imam Keuskupan Bogor dengan mulai menjalani masa tahun orientasi pastoral di Bandung kurang lebih tahun 98 sampai dengan kurang lebih tahun 2005-2004 saya menyelesaikan studi S1, lalu kemudian menjalani masa tahun orientasi pastoral di Paroki Santo Petrus Cianjur kurang lebih 2004-2005. Lalu selesai itu baru melanjutkan ke tahun teologi untuk studi S2 hingga tahun 2007-2008 saya kemudian selesai, lalu melanjutkan tahun orientasi pastoral lagi di Percetakan Grafika Mardiwana Bogor. Dari situ kemudian saya menerima tabisan diakon di Sukabumi tahun 2009 awal. Saya masih ingat waktu itu di masa Prapaskah. Saya memilih moto tabisan tanggal 4 Agustus 2009 di Katedral Bogor pada peringatan Santo Yohanes Maria Vianney dengan moto dari 2 Korintus bab 12 ayat 9 kurang lebih berbunyi, sebab cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya saya sungguh menyadari bahwa saya sebagai pribadi yang dengan kemanusiaan saya, dengan segala kerapuhan, dengan kelemahan saya mampu karena kuasa Allah yang mencukupkan, yang menyempurnakan segala sesuatu yang boleh saya alami, boleh saya lakukan. Saya mengalami berbagai tempat penugasan yang memang masing-masing tempat memiliki kekhasan dan juga keunikan dengan berbagai problem, dengan berbagai hal yang menarik bagi saya. Mulai dari Cianjur, kemudian di Grafika Mardiwana, kemudian di Paroki Sukasari juga, lalu juga di Paroki Cinere. Dan dari seluruh perjalanan sampai saat ini memang bagi saya ada satu pengalaman puncak ketika saya mengalami penugasan di pedalaman Kalimantan Utara, ketika saya harus melayani satu paroki yang termiskin di Keuskupan Tanjung Selor, di Paroki Maria Bunda Karmel Mansalong, dengan hampir 35 stasi yang sangat berjauhan, begitu sangat luar biasa.
sebab di sana bukan hanya kendala prasarana tetapi juga hal-hal yang lain, di mana kita sebagai misionaris memang harus dituntut untuk menjemput bola. Kita tidak bisa menunggu bola, tetapi sungguh-sungguh harus menjemput bola dengan segala daya upaya kita. Sebab kita di sana hadir bukan hanya soal urusan agama, urusan liturgi, tetapi bagaimana kemudian orang mengajak di sana untuk memberdayakan sosial ekonomi, mendorong mereka untuk semakin mampu bersaing dengan segala perubahan situasi zaman yang ada. Dan itu sungguh-sungguh memerlukan sebuah effort, usaha yang luar biasa dengan segala hal keterbatasan. Tetapi ini menjadi menarik. Tetapi ketika di sana saya harus belajar menjadi seorang imam yang mungkin akan jauh berbeda dengan imam-imam yang ada di Pulau Jawa yang pada umumnya semuanya berkecukupan dengan fasilitas yang memadai. Tapi di sana dengan kultur dan budaya yang berbeda, maka bagaimana kehadiran pastor memang sungguh-sungguh harus mampu belajar untuk menjadi seorang pelayan yang rendah hati, mau untuk betul-betul terjun dalam rawa, dalam lumpur yang ada di sana, sehingga masyarakat bisa menerima kita dengan baik. Ya, harapan saya hingga saat ini dalam usia yang masih muda, 11 tahun menjalani masa imamat, saya tetap memiliki harapan yang sederhana saja. Saya masih ingat ketika Prefektur Studi ketika di Senari Tinggi mengatakan dari semua hal yang dipelajari, hal-hal yang kemudian menjadi syarat menjadi seorang calon imam, belajar dengan standar tertentu, dengan IPK yang baik dan sebagainya. Pada akhirnya satu hal, jadilah imam yang rendah hati. Dan ini menjadi PR untuk saya yang terus menerus saya olah. Saya masih berjuang satu hal dalam seluruh pelayanan, dalam seluruh semangat saya ingin menjadi seorang imam yang berusaha untuk rendah hati. Terlepas dari ciri khas dan mungkin juga gaya saya yang mungkin ya ini orang rendah hati gaya, tapi saya masih berjuang untuk rendah hati. Kadang-kadang saya suka celengean kalau orang bilang, atau mungkin juga suka bercanda, atau mungkin dengan gaya yang ya pasti akan berbeda dengan imam yang lain, masing-masing punya ciri khas. Tetapi satu hal bahwa saya mengungkapkan, saya menyuarakan, saya berkata-kata tentu dari hati saya yang mencoba selalu untuk merendah. Memang mungkin kadang-kadang harus keras, mungkin juga kadang-kadang tanpa terkontrol saya marah, tetapi bahwa semua saya rasakan dari hati saya. Dan harapan yang pasti adalah karena memang ketika saya kemudian menerima tugas di Paroki Santo Thomas dan sekaligus kuasi Paroki Sukatani, tentu ini menjadi sebuah effort bagi saya untuk lebih melayani. Tetapi harapan saya dari Bapak Uskup tentu ya semoga masing-masing dipegang oleh satu imam atau satu pastor paroki, sehingga memang tidak menyita atau terbagi perhatian. Tetapi sejauh ini saya masih berusaha untuk yang terbaik, masing-masing tetap berusaha saya layani apa yang jadi kebutuhan, karena baik Pak Paroki Santo Thomas maupun juga kuasi paroki masih membenahi diri dengan prasarana yang ada, terutama juga secara fisik. Artinya saya membagikan juga ketika saya pulang dari Kalimantan, ketika saya juga berusaha untuk menyediakan tempat prasarana pendidikan di sana, pulang-pulang di sini, waduh masih ada pekerjaan yang harus diteruskan, tapi sudah dengan asas ketaatan kepada Bapak Uskup, saya tetap berusaha menjalani apa yang tugas itu. Tapi satu hal lagi, kembali lagi bahwa dari semua hal itu, semoga saya tetap bisa menjadi seorang imam yang rendah hati. Terima kasih
untuk Anda semua yang sudah mendoakan, sudah berbuat baik, dan segala kebaikan saya rasakan dari Anda dengan cara Anda apapun itu, saya mengalami sebuah rahmat. Semoga rahmat itu juga menjadi sukacita dalam diri Anda semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya Dia tak tinggalkanmu.